Perkenalkan, saya Kevin Ibrahimovic dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan materi dari bangunan, yakni memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan, yakni A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. B. Kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih makna persatuan dan kesatuan bangsa? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, sementara kesatuan berarti perihal satu. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi, menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa Pancasila adalah salah satu falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu pada kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Baik, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yakni menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa rakyat Indonesia. E. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. F. Letak wilayahnya yang amat strategis. G. Keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona. H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia. I. Wilayahnya yang sangat luas.
J. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. C. Faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. A. Proses nasib seperjuangan. B. Pemaknaan ideologi nasional. C. Keinginan untuk bersatu. D. Antisipasi ancaman dari luar. Kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. F. Kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing, serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya. Dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan masyarakat dunia. 2. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa memiliki banyak faktor, tetapi saya akan menerangkan 3 faktor saja, yakni faktor internal. Faktor internal yang menghambat integrasi nasional di era disrupsi yaitu kepentingan pribadi, disparitas kelompok dan golongan, kesenjangan ekonomi, serta kesenjangan politik. Salah satu faktor pendukung yaitu peluang bisnis online di Indonesia sangat besar. Era disrupsi itu ditandai dengan tergunakannya teknologi kecerdasan dan teknologi informasi dalam proses industrialisasi dan marketing. Faktor eksternal yang menghambat integrasi nasional di era disrupsi adalah kepentingan regional dan global internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Perkembangan global internasional di era disrupsi saat ini semakin tinggi. Akibatnya, semakin berterbukanya sistem di bidang komunikasi dan teknologi antar individu dari beragam negara dapat bergerak dari satu wilayah negara ke negara lain, investasi dari satu negara ke negara lain. Sikap entrosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Perilakunya adalah menonjolkan kelebihan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa yang lainnya. Adanya entrosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Masing-masing individu maupun kelompok lebih mementingkan kepentingan sendiri. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah memiliki prinsip pentingnya integrasi nasional. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sikap membina persatuan dan kesatuan di masyarakat. Selanjutnya, setiap orang mestinya dapat dan menjaga persatuan dan kesatuan. Pembinaan ini harus dilaksanakan dimanapun masyarakat itu berada, baik di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tindakan dan contoh perilaku atau sikap yang bisa dilakukan dalam membina persatuan dan kesatuan yaitu menghormati perbedaan antar sesama masyarakat, aktif dalam mempelajari dan melestarikan budaya sendiri, serta memahami budaya daerah lain yang berbeda. Kedua, sikap cinta terhadap tanah air. Setiap warga negara yang tinggal di Indonesia yang beridentitas WNI seharusnya dapat menunjukkan sikap cinta tanah air kepada negaranya. Rasa cinta tanah terhadap negara menjadi hal wajib dan penting untuk dimiliki seseorang dalam menjaga keutuhan negara. Hal yang diwujudkan dalam sikap cinta tanah air yaitu ikut terlibat menjaga keamanan wilayah negara Indonesia dari berbagai ancaman yang muncul baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ikut terlibat menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah akan terjadi suatu pencemaran lingkungan alam di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang diciptakan oleh Liberty Money. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekian dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.